Minggu ke-27 tahun C. Jangan malu memberikan kesaksian iman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketiga teks liturgi hari Minggu ini satu sama yang lainnya seperti satu rantai yang saling bersambungan, yang berbicara tentang pentingnya iman. Iman begitu penting karena menjadi dasar dari seluruh hidup kita sebagai orang Kristiani. Tanpa iman tak ada kasih. Tanpa iman tak ada pengharapan. Tak ada kesempurnaan hidup Kristiani lagi. Yesus menyadarkan murid-muridnya secara progresif betapa pentingnya dan mendasarnya memiliki iman. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, murid-murid meminta kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Menurut saya, permintaan murid-murid ini sungguh luar biasa. Karena mereka tidak minta kepada Yesus barang-barang duniawi, kekayaan. Juga bukan kekhususan atau privilegi yang istimewa untuk mereka. Tidak sama sekali. Namun yang mereka minta adalah rahmat iman. Untuk mengenali Allah. Dan mereka tinggal bersama Dia dalam hubungan yang sangat intim. Inilah yang memberikan kekuatan dan pengharapan, terutama ketika mereka mengalami tantangan, kesulitan, dimusuhi, dan berbagai cobaan. Dan bagaimana dengan Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih? Kabar baik-baik saja tentunya, bukan? Sehat, ada sukacita, gembira, dan itu semua karena kita punya iman dan pengharapan akan Tuhan. Karena itu tetaplah percaya Tuhan ada bersama kita. Amin. Amin. Nah, untuk membangunkan iman dalam hati mereka, Yesus katakan begini. Kalau saja kalian punya iman sebesar biji sesawi, kecil, tetapi dia akan bertumbuh menjadi besar. Bahkan engkau bisa memerintahkan pada pohon ara, tumbuh di sana, tumbuh di sini. Ya, mereka akan mengikuti perintah. Memang benar Bapak, Ibu. Iman memampukan kita melakukan apa yang secara manusiawi tidak mungkin dan menjadi mungkin. Dalam Injil ketika seorang sakit datang kepada Yesus, diyakinkan oleh imannya, dia datang kepada Yesus mohon kesembuhan. Yesus katakan, percaya, imanmu menyelamatkanmu. Benar sekali Bapak, Ibu. Iman adalah sumber keselamatan kita. Orang yang sakit itu karena percaya kepada Yesus, ia mendapat kesembuhan. Dan pada saat yang bersamaan, dia mendapat keselamatan rohani, bersatu dengan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Habakuk, ia dalam situasi yang mengerikan, ditekan, dimusuhi, kekerasan menimpanya. Ia berseru kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi aku memohon dan Engkau tidak mendengarkan permohonanku? Mengapa Engkau membiarkan aku dalam situasi yang memanas ini, yang mengerikan, yang menakutkan? Tuhan jawab apa? Orang yang tidak benar, orang yang membusungkan dadanya, orang sombong, dia tidak ada hati yang benar, jiwa yang lurus. Namun orang jujur akan hidup melalui imannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengundang kita untuk beriman. Karena hanya dengan iman kita baru bisa masuk dalam relasi dengan Tuhan. Iman adalah dasar untuk dapat memperoleh rahmat yang lainnya. Tuhan mendukung iman Nabi dan menjamin bahwa rencananya akan terpenuhi. Memang rencana ini terjadi bukan saat itu juga. Namun pada saatnya Tuhan akan menjawabnya. Nabi diutus Tuhan untuk melawan situasi yang mencekam ini dengan iman. Dan dia memenangkan pertarungan itu karena Tuhan bersamanya. Paulus dalam bacaan kedua juga berbicara tentang iman. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Peganglah dan ikuti pengajaran yang kalian terima dari aku dengan teguh dalam iman dan dalam kasih. Peganglah pengajaranku itu." Bukan roh ketakutan yang Allah berikan kepada kita, melainkan roh kekuatan, roh kasih, kata Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani, kita tak boleh takut. Dalam iman kita menjadi kuat menghadapi dunia yang membenci kita. Jangan takut, jangan malu menunjukkan imanmu. Jangan malu memberikan kesaksian hidup kita sebagai orang Kristiani. Jangan malu memberikan kesaksian tentang iman kita. Malu memberikan kesaksian, malu memberikan kesaksian iman, itu menunjukkan kelemahan yang fatal. Justru sebaliknya, kita akan dipenuhi sukacita jika kita memberi kesaksian iman kita akan Kristus dengan gagah berani, tanpa takut. Jangan malu karena aku dipenjara, kata Paulus. Jangan malu. Iman kita harus bangkit. Kita harus bangga dengan iman kita. Begitu seharusnya kita menunjukkan iman kita. Nah, kita coba lihat bagian kedua dalam Injil hari Minggu ini tentang sikap rendah hati. Yesus mengundang kita menjadi orang yang rendah hati. Dia memberi contoh kepada kita. Seorang hamba yang telah bekerja keras seharian di ladang. Ketika dia pulang, majikan minta, "Jangan berhenti, kerja." Kan seharusnya dia katakan, "Kamu sudah capek, mari makan." Tidak. Ayo, siapkan makan. Siapkan makan untuk aku. Bersihkan ruangan. Nah, begitulah kita di hadapan Tuhan. Kita ini hanyalah hamba. Dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus bersikap seperti seorang hamba. Siap disuruh apapun, siap melakukan apa yang diperintahkan majikan kita, yang tiada lain adalah Tuhan sendiri. Hamba yang setia, hamba yang senantiasa menjalankan tugasnya. Itulah kita, hamba Tuhan. Kalau Paulus menyebut dirinya servus servorum, hamba dari semua hamba. Kita adalah hamba Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baca baik-baik, resapkan dengan seksama firman Tuhan yang kita dengarkan, dan coba memahami dengan iman. Pengajaran apa yang Yesus berikan kepada kita dan apa yang kita dapatkan. Karena itu, jangan malu memberikan kesaksian imanmu. Amin.
Jangan malu membuat tanda salib ketika kita makan di restoran umum, sementara kita sendirian sebagai orang Katolik, yang lainnya bukan Katolik. Kerap kali kita membuat tanda salib kecil supaya tidak dilihat. Itu namanya malu. Karena itu jangan pernah malu mengungkapkan iman kita dimanapun kita berada. Nah, silahkan renungkan, resapkan. Tuhan memberkati Anda semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi Batu. Salam dan terima kasih untuk Anda semua.